dan agama teh cuman tempat persinggahan ketika mereka teh punya masalah we hungkul gitu. Terus agama teh ayeuna teh yatim gitu. Ditawarkeun ke pedagang sibuk dengan perdaganganna. Ditawarkeun ke pelajar sibuk dengan belajarna. Ditawarkeun ke tukang ngedit video Sibuk sibuk dengan dengan ngedit pengeditan. video. Ditawarkeun ke desainer sibuk dengan desainerna. Pokoknya agama teh yatim ayeuna teh. Ditawarkeun ke segala-gala. Islam barometer imannya adalah penduduk Syam. Kan hadis Nabi SAW menyebutkan idza fasyada ahlu Syam fala khairu minkum. Ketika sudah rusak penduduk Syam, maka tidak ada lagi kebaikan di muka bumi. Nah, lamun penduduk Syam sudah rusak akidahnya, sudah hilang, maka tidak ada lagi kebaikan di muka bumi. Nah, matakna apa? Kenapa? Fitnah Duhaimah ini berkaitan, sangat berkaitan dengan Intifadah Al-Aqsa, pembebasan Al-Aqsa. Karena memang rujukan fitnah ini, ingin melihat arahnya di mana, pusatnya, yang di Al-Aqsa. Gitu. Terus tadi teh sampai mana? Sampai seorang keluar keluar dalam keadaan beriman, pulang dalam keadaan kafir. Tapi di fase fitnah ini Allah itu sedang melakukan penyaringan. Jadi penyaringan orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, ada tenda orang-orang beriman yang tidak ada satupun orang yang munafik di dalamnya, dan tenda orang-orang munafik yang tidak ada satupun orang yang beriman di dalamnya. Artinya naon, dipisahkan ku Allah teh keur disaring. Ya, kelompok-kelompok orang yang beriman, ya kelompok-kelompok orang yang kafir. Jadi semakin jelas orang beriman bisa melihat syubhat-syubhat, kemudian fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak suka Islam ini semakin jelas orang yang beriman. Tapi orang-orang yang kemudian munafik, dia semakin nyaru, semakin tidak bisa membedakan, semakin tersesat. Gitu. Disarukan, kamu tersesat, nyakura kagok disesatkan gitu. Nah, ini akan semakin nyaru. Kemudian kata Rasulullah, jika kalian sampai pada masa ini, tunggulah Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Allahu Akbar. Fitnah Duhaimah. Makanya ulama itu menyandingkan fitnah Duhaimah ini dengan fitnah Dajjal. Karena datangnya fitnah Duhaimah ini sebelum datangnya Dajjal. Gitu. Kurang lebih. Ngeri oge nya. Aduh, makanya tapi ketika lihat zaman ayeuna gitu nya. Nu yang terasa mungkin salah satu nanti asa udah terasa gitu dari semua hal anu terjadi hari ini gitunya, entah dari tapi ini teh tidak semua orang teh ngeh dengan ini teh gini, ngerti teh sih? Jadi tidak semua orang teh terbuka matana dengan fenomena ini gitunya. Soalnya kan masih kena aya nu cuek dan masih ada anu siapalah itu teh gitu gini. Karena mungkin mereka tidak tahu teh hanya. Makanya cuman kemarin lagi jadi tamparan gitu. Apakah ternyata kita teh masih lalai lamun di nonnya kalau dirasa-rasa gitunya ketika terjadi hal gitu teh asa tamparan pisan. Soalnya ya ternyata kita teh dinten teh kayak pemantik bahwa beliau teh pemantik supaya orang-orang yang beriman teh kembali memiliki tujuan gini. Oh iya ya, berarti selama ini teh kita teh punya tujuan gitu. Tujuan kita teh nyaeta pembebasan Al-Aqsa. Nah itu teh kan lamun kalau kita dibawa ke obrolan tongkrongan mah ngan saukur jadi naon, jadi dongeng hungkul gitu. Jadi henteu loh ieu teh sebenarnya penting dan ieu teh berpengaruh pisan gitu. Kumaha Bi? Ieu cicing wae. Jadi tentang isu itu teh cek
Ruby kumaha respon Ruby awalnya tahu apakah Ruby teh tahu soal eta? Ya setelah melihat berita nu berseliweran di sosial medianya merentah hiji Awalnya teh nyaho gitu kan. awal teh nyaho gitu bahwa cuman terlepas daripada peristiwa itu meureun mana bisa diambilnya balik deui nya ka diri orang nanti orang teh berarti geus mendekati fase akhir zaman kumaha carana orang teh jadi golongan orang-orang yang bukan munafik. Karena tadi naonnya berkumpul dengan orang soleh kayak belajar agama anu benar-benar dari guru yang sanadnya sampai ke Rasulullah kan. Tapi bisa tuh lamun misalnya nya bisa tuh kalau obrolan kieu teh sampai ke tongkrongan teh sebetulnya gitu. Ya bisa wae sebenarnya mah enggak ada yang kamu. Cuman nya eta orang-orangnya open atau ente tapi kan jadi PR kita oge bahwa naonnya dengan zaman sekarang teh jadi akhiratnya semakin dongeng hungkul kan ngerti tuh sih? Akhiratnya asa seakan-akan dongeng yang tidak akan pernah terjadi teh ya gini. Padahal hancurnya dunia teh bakal gitu. Dunia teh malila deui gitu sakedeung deui gitu. Terus lantas di mana posisi kita saat itu gitu tah. Kita berdirinya di mana terus dengan isunya Palestina yang sekarang gitu kan dengan tidak bisanya apa-apa mungkin nya kieu sharing di tempat nongkrong atau di kieu lah atau kumaha gitu mineng dibicarakan hal eta teh soalnya untuk apa untuk supaya kita teh kembali tahu visi misi kita teh sesungguhnya naon gitu karena kebanyakan hari ini teh orang kaya pengen tetap kaya orang miskin hayang kaya gitu orang kaya tak mau miskin sieun miskin orang miskin hayang kaya gitu jadi orang-orang teh sibuk dengan urusanna masing-masing dan agama teh cuman tempat persinggahan ketika mereka teh punya masalah we hungkul gitu. Terus agama teh ayeuna teh yatim gitu. Ditawarkeun ke pedagang sibuk dengan perdaganganna. Ditawarkeun ke pelajar sibuk dengan belajarna. Ditawarkeun ke tukang ngedit video sibuk dengan ngedit video. Ditawarkeun ke desainer sibuk dengan desainerna. Pokoknya agama teh yatim ayeuna teh. Ditawarkeun ke segala-gala banyak kan sebenarnya kan dakwah teh banyak gitu. Aya nu dinu podcast, aya anu turun ke jalan, aya anu kumaha gitu. Tapi kan paribasa urang teh sibuk teu bisa pengajian di mana-mana nu datang saeutik berarti sawarehna sibuk ceritana gitu. Makanya tidak heran kalau misalkan isu yang seperti ini teh tidak pernah tercium gitu. Sebetulnya bukan tidak tercium. Sampai ke tiap naonnya namanya teh tiap circle teh cuman nya eta mungkin menutup mata atau naon gitu cara penerimaan cara penerimaan yang kurang nah itu teh mungkinnya tepuk tangan Yahudi orang-orang yang tidak suka orang-orang yang tidak suka Islamnya tepuk tangan misinya berhasil terus yang paling senang siapa ya iblis bro seri pesta party orang iblis tuh gitu ya karena kan mereka ini menutup mata umat Islam ini dengan hiburan-hiburan food, fashion, film kemudian naon dari food kan makanannya kita dipengaruhi tingginya gula akibat kenaon kan ya diabetes dan lain sebagainya kemudian dari film tayangan-tayangan yang pro agenda mereka ya LGBT kemudian isu sekularisme tadi kan ditonton sekularisme begitu kemudian feminis dan lain sebagainya isu-isu isme tentang liberalisme dan lain sebagainya itu kan ada di film-film Hollywood dan lain sebagainya kemudian isu seks bebas ini kan sudah mulai di up banyak-banyak seri-seri film bisa lihat di aplikasi-aplikasi yang ditempo deh tentang seks bebas naresep bener aduh seorang ngicep we itu lo sajam tong ngicep ge capek hadirin itu garing tapanan
Ya, Nah, maka ini sedang digoreng. Nah, orang-orang kenapa banyak kayak umat Islam tidak peduli ya karena hanyut dalam nikmat Ya. tersebut gitu. Hanyut. Makanya kan cek Rasulullah oke. Yang saya khawatirkan dari umatku teh, yang aku khawatirkan dari umatku teh bukan soal kemiskinan. Tapi cenah yang saya takutkan adalah ketika Allah bukakan pintu dunia ini selebar-lebarnya dan mereka mengejarnya seperti orang terdahulu mengejarnya. Lalu mereka tersesat seperti orang-orang terdahulu tersesat. Makanya eta nu dikhawatirkan teh. Dan mungkin pribadi sendiri ge mungkin pernah di fase eta teh gitu. Lain pernah sedang meureunnya. Karena kan ayeuna teh kadang malah target-target nu kita nu kita kejar teh target-target anu naonnya maksudna teh tidak muncul mah teu jero lah eta teh masih malah kadang sok bingung nanti kieu ieu teh sebenarnya tujuan yang orang pengen tuju atau cuman sebatas alasan hungkul gini supaya dapat pengakuan supaya dapat naon gitu kan. Naonnya teh harta. Bener kan. Aing kudu bisa ngedit ame bisa sih. Aja. Bener. Yang bisa iya karena pengen diakui ku si eta misalnya teh. Si sangu goreng ya gitu. Padahal kenikmatan dunia teh kenikmatan yang fata morgana. Anjay. Belum. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Kayak pengeditkan suaranya me alus ya. Nah gitu, jadi memang diselimuti oleh kenikmatan dunia. Disebut nanti virus wahan ya, cinta dunia dan takut mati. Nah ini sedang mereka agendakan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah mungkin itu salah satu faktor kenapa umat ini tidak bangun, karena dinina bobokan dengan fasilitas itu. Nah maka tugas kita yang sudah bangun yang ngabangun sare. Tapi bener, tapi sulit nanti kieu membangunkan orang tidur teh lebih mudah daripada membangunkan orang yang pura-pura tidur. Nah, eta. Jadi masalah eta. Jadi masalah. Si eta sare bener atau sesarean? Kan ai orang tidur mah puguhnya digoing-going ge. Bangun. Beureum hayam teh. Iya lamun anu pura-pura tidur. Sia teh rek ngaudangkeun ya. Cenah. Mau udang-udang. Kudu sunut eta mah. Sunut. Kudu sia teh mah udang. Banjur we tsunami. Banjur we ku gunung meletus kan, ku gempa. Kudu kitu. Misalkan kumaha ayeuna cara salametna? Kan Al-Mahdi rek dibaiat. Mungkin sebentar lagi, mungkin masih lama teh apalnya wallahu alam. Dajjal mau keluar. Tak apal kapan, tapi sebentar lagi sih nama. Kalau lihat daripada tanda-tandanya nanti kayak bisa dicek di kitab nanya, kitab akhir zaman, semua pasti ngabahas eta lah. Dajjal pasti turun, kemudian Al-Mahdi pasti dibaiat. Urang sapal kadang deui, tapi urang geukeun keneh hadirin. Kumaha tuh hadirin? Ya hadirin, kumaha hadirin? Makanya harus ada hadirin. Solusinya mencek guru kita Ustaz Iki. Ada 5. Nah, menghidupkan amal-amal masjid di rumah, di manapun lah intinya. Yang pertama kan taklim wa taklum, imaniah dia, zikir ibadah. Terus teh apa? Tilawah. Naon deui teh? Zikir ibadah, dakwah dan ikram al muslimin. Pokoknya mah eta hidupkan insyaallah lah. Nah, ikram heula teh sok ngaleut lah. Geus tadi. Geus beak kayak tinggal. Nah itu. Itu nama eta. Karena kan tadi cek antum ngomong oge fitnah ini teh sudah masuk ke dalam pintu-pintu setiap rumah orang-orang muslim.
orang-orang muslim. Makanya nya juga tadi berarti untuk mencegah nate kumaha si rumah teh harus menjadi bayin Baiti baiti janati, Jadi terhindar terhindar daripada dari fitnah fitnah-fitnah. ini. Nah, dengan cara Hidupkan hidupkan amal-amal rumah nanya. amal. Jadi amal masjid sebenarnya mah. Amal Amal-amal masjid, yang tapi harus dihidupkan di masjid, tapi dibawa ke rumah. Nah, itu Jadi sulit. di masjid ongkoh, di rumah ongkoh gitu kan. Astagfirullah. Nah, itu Ya, teh sulit. lumayan. Tapi dah jaminan surga tuh. Lamun Jaminan misalnya gampang mah paling menang gelas cantik meureun. Jeung piring cantik. Amun tina ilmu marketing mah eta teh hal nu paling gampang sebenarnya. Karena kan siga ngajual mobil ya ngajual kan jelema nu tua umur kan hese meureun pendekatan ari jeung keluarga mah kan geus mau jadi ngajelaskeunna ngeunah gampang. Seharusnya ilmu agama ge kita mindsetkan seperti itu. Tapi biasa nama bagi ilmu marketing yang ilmu agama teh bertolak belakang ketika berhadapan dengan keluarga. Di keluarga mana hadirin Keluarga mah ngadon kieu. Bapak ge kitu. Eta nu kudu dirubah mindset. Makanya kan ayatnya ku angfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah diri kita heula arek wa ahlikum naro. Jadi yang teman-teman orang-orang terdekat kita. Jadi keluarga, sahabat, saudara dan lain sebagainya lah. Nah, tapi nu jadi pemberatnya teh adalah ketika dakwah ke keluarga misalkan ke ibu atau ke bapak, ke orang tua lah. Pasti aya nu nganggap maneh naon sih? Children yesterday afternoon. Children yesterday afternoon, anak kemarin sore. Bandung Jaksel, Bandung Selatan. Itu mindset nanya. Ya, kan aya satu ulama saya Imam Hanafi atau Imam Ahmad atau siapa gitu. Beliau itu menasehati ibunya, tapi tidak denge. Nah, tapi si ibu nate yakin percaya ke ya hiji ulama anu ulama eta teh belajar ka ulama ieu. Nah, maka ibu eta yang menanyakan kepada ulama itu. Tah si ulama itu teh diberenya heula si ulama nu ieu teh. Oke, mun aya ibu saya ka dieu bejaannya kieu soalnya ka saya mah teu ngadangu. Pas ketemu kadinya ibu nanya ke ulama tersebut, disampaikanlah apa yang tadi dibisikin. Disampaikan, tuhnya cek iya bener, mama mah yakin kasih iya, nah gitu. Makanya menasehati keluarga mah harus dengan barter. Kudu barter. Kita ulama lain lah gitulah, salah satu caranya. Itu tak eta SMA. Nah, terus kan ayeuna aya pertanyaan kayak sekarang ini kan umat Islam ini tidak menganut sistem pemerintahan Islam yang seharusnya, yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Itu kudu disebutnya. Semua apalah. Ya, sistem ini memang sudah dipakai oleh Nabi dari awal Rasulullah SAW memerintah sampai kemudian tahun 1924 di Turki Utsmani. Nah, ayeuna teh umat Islam teh kriatim. Tidak ada induk, tidak ada bapak. Jadi nggak ada sistem yang mengelola umat Islam ini. Yang dipakai apa? Sistem kafir syirik, kapitalis, komunis, kemudian liberal dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah Allah teh kan membuat satu hukum-hukum. Nah, hukum-hukum ini teh sudah Allah patenkan di Quran. Sehingga hukum sholat itu mah fardu ain, hukum sholat dan sebagainya itu kan wajib dikerjakan perorangan. Tapi aya lagi hukum fardu kifayah teh kumaha, lamun sudah ada yang mengerjakan maka gugur kewajibanna. Nah, ieu aya contohna kieu lah, ada yang meninggal maot nu ngantunkeun, terus teh si nu ngantunkeun ini teh tidak ada yang mengurus di kampung eta teh atau di daerah dinya lah. Maka nu berdosa sah anu orang sekampung eta. Ya, eta berdosa. Kenapa? Karena tidak ditunaikan kewajibannya menyolatkan,
memandikan, menyolatkan, mengkafani, Heeh. dibaliknya menguburkan dan lain sebagainya lah. Tidak dikerjakan. Nah, lamun orang-orang kampung itu ngerjakeun, maka berdosa. Tapi lamun masih eueuh nu ngerjakeun, maka sah nu berdosa. Orang-orang yang tidak nyanu masih daerah kampungnya yang tidak ngasih tahu. Terus masih tidak ada yang mengerjakan, siapa yang berdosa? Umat Islam. Seluruh umat Islam berdosa. Artinya apa? Fardu kifayah ini wajib dikerjakan, diwakilan. Ya, anu wakilan ngerjakeun ieu. Mun eueuh berarti seluruh umat Islam berdosa. Nah, ayeuna misalkan aya hiji orang anu maok. Anu maok. Maling. Apal antum teh isi maok tapi tidak bejaan sana dosa. Ana dosa antum. Lamun masih teu ditewak nu maok ieu teu dibejaan sah nu dosa. Antum, karena antum babaturan anak. Terus sampai nu menghukum ya si orang iya karena mau, maka yang berdosa siapa? Semua umat Muslim. Seluruh umat Islam. Maka hukum Allah ini harus ditegakkan. Kumaha cara menegakkannya? Harus harus ada satu kekuatan besar. Yang intinya adalah kita ini kan sebutkan di dalam Al-Quran khairan ummah, kuntum khairan ummah. Meskipun kalimatna fi'il madi mun teu salah mah nya fi'il madi atau naon atuh pasten. Jadi kuntum teh kan ulama mah merujuk kepada dulu antum ini khairun ummah, umat terbaik. Dulu tapi ayeuna mah geus henteu. Nah, carana menjadi khairun ummah teh kumaha? Ya, eta aya terusanna kan. Kuntum khairun ummah. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna billah. Nah, ternyata cara untuk menjadi khairun ummah teh adalah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, urang teh tugasna adalah amal ma'ruf nahi munkar. Sedangkan amal ma'ruf nahi munkar ini tugasna hukumna naon? Fardu ain. Fardu ain lain fardu kifayah. Itu bisa diwakilkan. Itu bisa diwakilan, ini mah tugas masing-masing. Berdakwahnya kemana? Ya eta nu tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri dulu diri sendiri dulu lah, perbaiki, ngaji, bertemu dengan orang-orang saleh, menuntut ilmu lah, istilahnya perbanyak ilmu, perbaiki ibadahnya, baru setelah ilmu didapat ku anfusakum wa ahlikum naro, kasih tahu keluargamu, saudara-saudaramu dan lain sebagainya. Nah, sistem ini teh lamun berjalan amal ma'ruf nahi munkar ini moal aya jelema anu tidak soleh karena kami saling ngingetan gitu. Jika kieu we kan saling ngingetan sebetulnya obrolan ieu teh keur arurang gitu kan. Ameh naon ameh kita teh tetap terjaga gitu. Adanya tongkrongan ieu teh kan supaya terjaga karena di luar ini ya berarti bukan berarti tidak baiknya, mungkin tidak terlalu kuat dalam hal ininya gitu kan gitu. Tongkrongan teh nyata circle teh berpengaruh oge gitu, berpengaruh jika di dalam hatinya bukan Allah makanya selain Allah gitu. Makanya kudu ada obrolan yang mengingatkan kita kepada Allah. Zikrullah, zikrul maut lah, kuncina mah eta. Nah, kunci selamat. kunci selamat. Mengingat Allah, mengingat kematian. Saha nu teu sieun mautna? Sieun mautna teh karena kadang anu sieun maut teh sieun ku naonna? Sieun ku ieu kan? Sieun naon ngaranna teh amal yang tidak cukup gitu. Iya. Tapi orangnya tidak berusaha untuk mencari amal eta. Nah eta, ada kumaha tuh. Jadi kumaha tuh orang teh nya bahwa maut teh bakal tapi butuh amal anu cukup agar selamat ketika maut teh. Tapi orang teh teu ngudag eta amal eta teh. Aduh, bingung oge kan jadina teh. Ngadon jadi naon ngaranna teh? Kayak non beunghar siga nu eureuk, maut siga nu moal, sangsara eukeur. Tipu. Bahaya kan gitu teh. Jadi gitu
hadirin. Nah, tapi kan kembalinya tadi sistem Islam. Nah, sistem Islam ini sekarang kan kita nganut Indonesia emang nganut sistem Islam. Sistem nu semi kita tapi tidak kafah kan. Semi lah. Sedangkan Allah menuntut kita secara kafah. Semi. Dalam mau disebutkan itu dihujat. Mending semi. Tengah-tengahan. Tengah-tengah. Ya maksudnya gitu. Nah sistem ini kan kita tidak menganutnya. Maka Rasulullah ini menyebutkan dalam satu hadis riwayat Ahmad sahih akan umat Islam ini akan melewati 5 fase kepemimpinan. Fase pertama fase nubuah, Nabi tanya fase nubuah, fase yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW sendiri. Nah fase ini kata Rasulullah ini akan berakhir sepeninggalku. Berarti bahasa itu sabar 23 tahun. Fase ini berakhir. Kemudian sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian kata Rasulullah fase khilafah ala minhajin nubuwah. Fase khulafah rasyidin, khilafah yang pemimpin yang masih mengikuti sunnah-sunnah kenabian. Karena dekat pisan kan jeung Nabi. Nah, fase nu kadua teh fase khulafah rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Itu Hasan. Nah, ini masih menggunakan khilafah ala minhajin nubuwah disebut. Summa takunu cenah. Kemudian fase ini akan berakhir kata Rasulullah. Summa takunu mulkan adlon. Kemudian kalian akan bertemu dengan mulkan adlon. Mulkan teh kerajaan, adlon teh menggigit. Jadi kerajaan yang menggigit. Nah, ulama teh multitafsir ini teh menggigit teh kumaha maksudnya. Nah, maka ada 2 pendapat. Pertama, menggigit di sini adalah menggigit sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua adalah menggigit karena mulai terjadinya kezaliman oleh pemimpinnya. Jadi ada 2. Nu hiji mah menggigit sunnah-sunnah Nabi. Nu hiji deui mulai ninggalkeun sunnah-sunnah, nganggap cuek, nganggap teu penting dan kitunya. Maksud kezaliman teh sudah maksudnya eta nu menggigit. Hanya sunnah-sunnah Nabi. Ya. Jadi mulai sedikit-sedikit terkikis lah. Tapi masih digigit. Jika antum lah mau naik tebing, ngeunah dicekel, ngeunah digegel. Naik tebing ya? Naik tebing, make tali. Mending dicekel, mending digegel. Dicekel lah. Lah gelo digegel. Nya digegel teh kan artinya dilepaskan murang, dilepaskan nyeri kan gitu. Nah, ini menggigit di sini. Kemudian zalim dalam artian pemimpin-pemimpinnya sudah berbuat zalim. Nah, orang sudah melewati kan? Tahu lah jika bagaimana Imam Ahmad ketika di penjara. Bagaimana kemudian ketika banyak ulama-ulama di masa Abbasiyah ini kan ketika itu Mu'tasim billah ini dipersekusi, punya keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, ulama-ulama yang tidak sependapat dengan dia dipersekusi, dibunuh, dan sebagainya. Nah, ini bentuk daripada kezaliman menurut ulama tersebut. Nah, yang kata Rasulullah, fase mulkan adon ini pasti akan berakhir. Kapan berakhirnya? Nah, fase ini teh fase paling lama umat Islam. Jadi fase ini namanya disebut nanti tuh. Karena di dalam fase ini ada 3 daulah Islamiyah yang memimpin umat Islam. Pertama fase Muawiyah, kehilafahan daulah Muawiyah, Muawiyah atau Umayyah. Yang kedua Abbasiyah. Nah, yang terakhir adalah Utsmaniyah. Nah, fase ini ditutup di kekhilafahan daulah Utsmaniyah tahun 1924. Nah, jadi ditutup dan berakhir di sini. Kemudian kata Rasulullah, "Summa takunu mulkan jabbarian." Kemudian kalian akan melewati fase mulkan kerajaan jabbarian yang semenang-menang. Jadi pemimpinnya teh sangeunahna di dieu mah. Jadi kepentingan manehna we kepentingan manehna, kemudian selain zolim deh memang sangat zolim. Di mulkan diturunkeun gitu. Jadi aturan teh kumaha manehanana gitu, nu penting keluarga maranehanana naik gitu. Nah, gitu. Walah
Keluarga eta. Astagfirullah. luar biasa. Tah, Keluarga saha tah? Keluarga urang. tah. Pas semulkan adon, ini masih menggigit sunnah-sunnah kenabian, masih menggunakan sistem kenabian tapi pakai kerajaan lah. Nah di mulkan Jabarian, Nubi mah digigit, nu ieu gigitannya dilepas. Jadi sudah tidak Oh, jadi memegang. geus labuh we eta mah. Geus labuh we, geus tidak terikat dengan sunnah-sunnah kenabian. Nu dipakai sistem pemerintahnya apa di sini? Kapitalis dan komunisme. Itu dua ini. Nah, kayak pembahasan lain. Nah, fase ini kata Rasulullah, fase ini pun akan berakhir. Nah, semua kemudian kata Rasulullah, semua takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Ternyata fase nu kelima adalah fase khilafah ala minhaji nubuwah. Tegaknya kembali kekhilafahan yang menganut sistem kenabian. Gitu. Nanti ini akan kembali wujud sistem ini teh, dan mungkin tidak lama lagi. Summa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diam. Jadi ngejelasin 5 eta. ngasih tahu 5 eta. Nah, Rasulullah kemudian diam. Artinya sudah tidak ada fase lagi setelah itu. Berarti fase nu kalimatnya fase mentokna. Nah, dan ini insya Allah sebentar lagi akan wujud. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita senang atau kelasieun ya fase anu wujud teh kan eta. Terus nu kadua kita teh aya di sisi nu mana gitu. Sisi nu mana? Kan nya eta geus berarti kan eta pas nu mentok mah udah terlihat bener kan anu maksudna teh hak dan batil. Jadi muncul mah orang anu benar-benar beriman banget jeung anu nya anu kafir gitu. Kafir gitu. Nah, kita teh aya di sisi anu mana gitu. Nah, dan kita posisinya ada di mana? Kahiji mah geus moal mungkin, kadua pomo kayaknya pomo sarbat mungkin. Fase katilu berakhir 1824. Nah, sedangkan fase kelima encan aya. Berarti kan orang masih ada di fase ke-4. Fase keempatnya nu belah mana? Kan aya di awal, aya di akhir. Nah, ya Allah alam belah mana, apakah di tengah-tengah atau di akhir? Ya kan pasti mah mal mungkin di awal gitu. Makanya balik di kanu tadi, mungkin itu adalah penyaringan gitu. Karena kita kudu bangun deui intina mah, kudu bangun deui. Ternyata apa ya? Dunia ini sudah tak akan lama. Bukan berarti kita teh kudu putus asa karena sudah tak akan lamanya. Maksudnya teh lebih berkualitas deui gitu. Entah dari hidupna atau naonna tidak melarang kan Islam oge untuk mengejar sesuatu teh tidak melarang, tapi harus nu di yang jadi patokannya naon gitu. Kalau misalkan sekedar pengen kaya mah nya orang kafir banyak nu kaya gitu. Lobaan belum. Bahkan anu naonnya nu menjadi otoritas dunia na wae oge kan paling beunghar gitu. Dan itu kan ayeuna bukan ku orang muslim gitu. Lamun hayang nyari hungkul kaya, lamun hayang nyari hukum popularitas anu leuwih terkenal ayeuna saha kan loba anu nepikeun di ondang dibayarna paling gede gitu misalkan saha pasti kan orang-orang orang-orang luar lah nya, dan eta kan tidak sedikit orang-orang di luar Islam oge gitu kan. Terus lamun nyari pinter hungkul gitu, cerdas atau kumaha ayeuna nu nyieun Facebook, nu nyieun naon kan lain orang muslim oge gitu. Makanya kita teh kudu punya plus. Sok kejar misalnya teh naon jadi tilu ieu oge. Cuman yang jadi patokan utama teh bukan untuk mencari itunya, tapi mencari ketika orang kaya teh mencari Allah senang dengan kita kaya teh. Kita pinter teh Allah seneng gitu. Karena orang make eta kabehanana teh untuk kepentingan agama, kepentingan umat, kepentingan kesejahteraan umat dan segala macem lah. Intinya yang tidaknya nu bikin Allah seneng we kumaha gitu. Nah, enak kan kadang eta teh los gitu dalam diri kita teh gitu, karena nya eta setiap hati kita teh nu masukna bukan eta ayeuna teh. Leuwih ka jiga influencer anu kitu kan ngajakna lain ngajak kadinya gitu. Makanya mudah-mudahan tinu konten ieu oge tah hayu urang bangun babarengan
supaya apa, supaya kita teh tidak krisis identitas. Ya kan, karena kan mudah terombang-ambing. mudah FOMO gitu. Ayeuna keur FOMO olahraga, milu olahraga, aya geus teu FOMO, geus teu tren, balik deui. Jika gitu pomona naon. Jadi kan krisis identitas. Nah, kita teh supaya kita punya jati diri lah, atau namanya teh prinsip kalau nah iya tujuan kita teh. Nah, gitu teman-teman, agar kita tetap dalam ranah yang baik lah insya Allah gitunya, mumpung masih hidup gitunya, dan entah kapan gitu, kita kan tidak pernah mengira esok teh kumaha gitu kan. Maksudnya teh ya kan, banyak orang yang membangun rumah sebelum rumahnya jadi dia sudah tidak ada gitu kan. Makanya kita tidak pernah tahu bakal eta, makanya jadinya jangan sampai kita nya lemah dan terlena anu tadi teh gitu. Teu naon rek jadi jelema jutawan gitu. Teu naon. Ngan nya eta jadilah komo jadi non ngaranna teh ayeuna kan jadi sosial media keur gencar ya. Teu naon sok gitu jadi penggiat sosial media. Tapi filter ya supaya jadi naon ya gitu sosial media teh. Begitu pesan ti urang mah. Pesan Ruby, pesan. Setuju idem. Idem. Jis, pesan Jis. Pesan namanya ya tapi ya. Jadi pertama namanya hidupkan 5 amal masjid. Nah tadi non kode tilawah, zikir, taklim, kemudian nanti gitu. Tapi lamun eta 5 amalan eta dibawa ke tongkrongan bisa tuh sih. Bisa wah ya sebenarnya mah. Bisa kan. Cuman tidak bisa semuanya mungkin. Karena cok nongkrong, hayo brother orang tilawah. Tilawah legend. Ayo mana kunaon. Paling gitu. Ya aya carana lah gitu teu langsung. Hayo orang tilawah kayak gela mana orang keur pusreng tilawah kayak gitu. Karena ini mah penerimaan kan berbeda. Itu bisa langsung. Ya bisa wae gitu kan. Begitu caranya. Gitu. Nah gitu bisa. Yang keduanya perbanyak eta teh ya. Jadi nya kan bieu aya zikirnya didinya teh nya geus pokona mah eta lah 5 amal masjid. Eta we pokona 5 amal masjid yang harus diamalkan. Podo ya eta we mundur saeutik lah katanya. Di masjid dan di rumah ya. Gitu hungkul. Itu obrolan serius bisa serian kumaha. Tapi bener sih. Jadi isu ieu teh moga menjadi pengingat orang, jadi pemantik orang supaya lebih semangat deui dalam amal-amal solehna yang tadinya parkir ayeuna maju deui gitu, gerak deui. Kan kamari sempat ngejos. Musim hijrah lah. Musim hijrah naik tasung pas ayeuna parkir kabeh. Parkir. Sepi pokoknya mah jalan teh. Sepi ya pokoknya. Biasanya di tiap tongkrongan Allah ayeuna Allah. Jadi Allah turet. Babi. Astagfirullah. Ingat itu mah ditit. Nah gitu. Jadi gitu ya guys, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya kami minta maaf karena kami juga sedang dalam proses belajar. Semoga jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita ini ya. Dan mudah-mudahan ame semangat kita teh, doakan juga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi